terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Azas Manajemen UMI Sintawati MF MPDI. Kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas kuliah membuat video MK Azas Manajemen, di mana tugas kami yang berjudul pengorganisasian, di mana di dalam materi tersebut membahas tentang fungsi pengorganisasian, wewenang, hubungan organisatoris, struktur, dan departementasi. Baiklah, kami beranggotakan saya Bintan Mufidah dengan NIM 105220045 dan rekan-rekan saya Astrid Susanti dengan NIM 1052200. Dan saya Arianti Ayuningsi dengan NIM 105220140. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah salah satu aspek kritis dalam fungsi manajemen yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan struktur organisasi yang efektif. Dalam dunia manajemen, proses ini melibatkan perencanaan struktur hierarki, penentuan tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pada intinya, pengorganisasian menciptakan dasar bagi efisiensi operasional dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Pentingnya pengorganisasian terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur, mengarahkan upaya individu dan kelompok secara terkoordinasi, membentukkan struktur organisasi yang tepat, memungkinkan perusahaan untuk mengelola kompleksitas operasional, menghindari tumpang tindih tanggung jawab, dan meningkatkan responsibilitas di antara anggota organisasi. Dalam konteks manajemen di Indonesia, konsep pengorganisasian sangat relevan untuk mencapai tujuan bisnis dan organisasi. Beberapa elemen kunci pengorganisasian yang perlu diperhatikan melibatkan desain struktur organisasi yang responsif, alokasi sumber yang efisien, dan peningkatan kualitas koordinasi di seluruh tingkatan hierarki. Dua, fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu aspek yang memainkan peran krusial dalam konteks manajemen organisasi. Dalam upaya mencapai tujuan bersama, pengorganisasian menjadi landasan yang
Definisikan struktur tugas serta hubungan di dalam organisasi. Pandangan peneliti yang pertama ada dari Robbins dan Coulthard 2019. Itu mengungkapkan bahwa melengkapi perspektif ini dengan menekankan pada pengorganisasian memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi pelaksanaan tugas, meningkatkan koordinasi dan mengurangi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada Stanner dan Freeman tahun 2020. Dia menjelaskan bahwa struktur organisasi yang baik dapat membantu mengelola kompleksitas dan meningkatkan efisien organisasi. Yang ketiga ada Handoko tahun 2021. Dia menjelaskan bahwa jurnal manajemen modern yang menyoroti kontribusi pengorganisasian dalam membentuk struktur organisasi yang efisien dan memberdayakan karyawan. Yang keempat ada Gupta dan Said tahun 2022. Dalam International Journal of Organizational Behavior and Management Strategies, penelitian ini memfokuskan pada peran pengorganisasian dalam meningkatkan fleksibilitas organisasi, mempertegas bahwa pengorganisasian adalah elemen kunci untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Yang kelima adalah Wang Li tahun 2023. Dalam International Journal of Management Economics and Social Science memberikan perspektif yang luas mengenai fungsi pengorganisasian. Mereka mengungkapkan bahwa pengorganisasian tidak hanya mencakup dimensi struktural, tapi juga berperan penting dalam mengelola keragaman budaya di lingkungan kerja global. Pengertian wewenang. Dalam pengorganisasian, wewenang memainkan peran yang sangat penting. Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam suatu organisasi. Wewenang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengambil keputusan, mengarahkan aktivitas, dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan otoritas yang diberikan. Pentingnya wewenang dalam pengorganisasian terletak pada kemampuannya dalam memberikan struktur dan arahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memberikan wewenang kepada individu atau kelompok yang kompeten, organisasi dapat memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Ada beberapa jenis wewenang yang dapat diberikan dalam pengorganisasian. Yang pertama adalah wewenang formal. Wewenang formal adalah wewenang yang secara resmi diberikan kepada individu dalam peran atau posisi tertentu dalam struktur organisasi. Misalnya, seorang manajer memiliki wewenang formal untuk mengarahkan dan mengawasi bawahan mereka. Yang kedua ada wewenang informal. Wewenang informal adalah wewenang yang diberikan kepada individu oleh kelompok kepada orang lain berdasarkan hubungan impersonal atau pengaruh mereka. Contohnya adalah seorang karyawan yang memiliki pengaruh yang kuat di antara rekan-rekan kerjanya dan mempengaruhi keputusan yang diambil. Selain itu, wewenang juga dibedakan antara wewenang vertikal dan wewenang horizontal. Wewenang vertikal terjadi ketika wewenang diberikan dari atas ke bawah dalam struktur hierarki organisasi, seperti antara atasan dan bawahan. Sedangkan wewenang horizontal terjadi ketika wewenang diberikan antara individu atau kelompok yang berada pada tingkat yang sama dalam struktur organisasi. Namun, wewenang juga memiliki batasan dan resiko yang perlu diperhatikan. Salah satu resiko yang mungkin terjadi adalah penyalahgunaan wewenang. Ketika individu atau kelompok menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi, hal ini dapat merusak hubungan antara anggota organisasi dan mengganggu efisien dalam efektivitas kerja. Selain itu,
Jika wewenang tidak diatur dengan baik, dapat muncul konflik yang mengganggu harmoni dan kolaborasi di dalam organisasi. Jika terdapat ketidakjelasan dalam pembagian wewenang atau tumpang tindih wewenang antar individu dan kelompok, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan menghambat kemajuan organisasi. Fungsi wewenang dalam pengorganisasian. Fungsi wewenang memainkan peran yang sangat penting. Wewenang dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan tugas, membuat keputusan, atau mengambil tindakan tertentu. Fungsi hubungan organisatoris adalah aspek penting dalam manajemen yang berhubungan dengan bagaimana individu dan kelompok dalam suatu organisasi berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, yang keenam, yaitu pengertian organisatoris. Pengertian organisatoris adalah salah satu fungsi manajemen yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, organisatoris merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan struktur organisasi, tujuan dan tanggung jawab, pembagian kerja, dan koordinasi antara anggota organisasi. Selanjutnya adalah yang ketujuh, ialah fungsi hubungan organisatoris. Fungsi utama hubungan organisatoris adalah memfasilitasi aliran informasi antara berbagai level dan departemen dalam organisasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci sukses dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya hubungan organisatoris yang baik, informasi dapat dengan mudah dipertukarkan antara manajemen dan karyawan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu dan memfasilitasi koordinasi yang efektif. Struktur organisasi dan departementasi adalah aspek penting dalam pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi dalam agama. Struktur organisasi adalah kerangka atau kerangka kerja yang mengatur hubungan dan tugas-tugas di antara individu dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa jenis struktur yang umum ditemui, antara lain adalah struktur fungsional, struktur divisi, struktur matriks,
struktur berdasarkan proyek dan struktur tim. Setiap jenis struktur organisasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Misalnya, struktur fungsional dapat meningkatkan spesialisasi dan efisiensi dalam departemen tertentu, tetapi kurang fleksibel dan bisa menghambat komunikasi antar departemen. Di sisi lain, struktur matriks memungkinkan kolaborasi dan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi bisa menghasilkan kompleksitas dan konflik dalam pengambilan keputusan. Departementasi di sisi lain adalah proses pengumpulan tugas-tugas yang serupa menjadi departemen yang terpisah. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pengendalian dan efektif. Ada beberapa metode departementasi yang umum digunakan, termasuk departementasi fungsional, ada departementasi berdasarkan produk, ada departementasi berdasarkan pelanggan, ada departementasi berdasarkan geografi.